Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan yang menopang kehidupan dan aktivitas kita pada akhir pekan ini tertulis dalam 2 Tawarikh 18 ayat 13. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apapun yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Tema firman kehidupan kita, beritakanlah senantiasa kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kehidupan keadaan kita pada akhir pekan ini senantiasa di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Firman kehidupan kita hari ini adalah merupakan respon dari Nabi Mika atas permintaan Raja Israel yang disampaikan melalui suruhannya, agar Nabi Mika menyampaikan nubuat yang baik-baik saja tentang diri Raja Ahab serta kepemimpinannya. Seorang Raja Israel yang bernama Ahab adalah seorang yang hidup dengan tidak takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Raja Ahab marah kepada Nabi Mika yang selalu menyampaikan kebenaran. Walaupun itu adalah hal yang tidak baik dan tidak disukai oleh Raja Ahab. Walau Nabi Mika tahu bahwa dengan menyampaikan kebenaran kepada Raja Ahab akan mendatangkan hal yang buruk kepadanya, dia tetap teguh untuk menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah yang pada akhirnya membuat Mika dipenjara. Raja Ahab lebih suka kepada suara nabi-nabi palsu yang menyampaikan hal-hal baik saja kepadanya. Akan tetapi hamba Tuhan yang benar-benar melakukan tugas panggilannya dengan benar tidak akan pernah terpengaruh pada apa yang dikehendaki oleh Raja Ahab. Nabi Mika tetap berpegang teguh pada pendirian dan tugas panggilannya. Dan itulah yang ia sampaikan dalam firman kehidupan kita hari ini. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apapun yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Sebagai seorang nabi yang benar, Mika tetap memberitakan firman Tuhan, walaupun hidupnya terancam oleh mara bahaya dan penderitaan, terutama bahaya karena dampak sikap yang tidak suka dari Raja Ahab kepadanya. Konsekuensi dari memberitakan firman Tuhan dengan benar di tengah keadaan yang tidak benar akan selalu tidak menyenangkan. Mika sendiri kena tampar oleh Zedekiah bin Kenaana. Raja Ahab juga menangkap Nabi Mika dan memasukkannya ke dalam penjara dengan makanan dan minuman yang serba sedikit. Kita tahu atau orang-orang percaya juga diperhadapkan dengan keadaan seperti Mika. Hidup memberitakan atau menghidupi hidup yang sesuai dengan firman Tuhan akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita sering takut, bahkan sering juga menjadi terancam jika kita berkata jujur dan benar, malah menjadi dibenci oleh banyak orang. Karena itu, banyak orang memilih diam atau berbohong agar hidupnya aman. Namun benarkah kita sudah aman? Tentu tidak. Sepintar-pintarnya menutupi bangkai, pada akhirnya baunya akan tetap tercium juga. Oleh karena itu, lakukanlah kebenaran walau itu mendatangkan hal buruk. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang melakukan kebenaran. Hidup seringkali membawa berbagai tantangan yang dapat mengguncang iman dan semangat kita. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sumber kekuatan yang tak tergoyahkan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar teks dalam Alkitab, tetapi adalah janji, juga petunjuk dan kekuatan ilahi yang membawa penghiburan, membawa pengharapan, dan juga membawa keberanian dalam setiap situasi yang kita hadapi. Misalnya pemazmur menyampaikan firman Tuhan adalah pelita hidup untuk menerangi jalan dan hidup kita. Firman Tuhan memberikan arahan dan kepastian di tengah kegelapan dunia ini.
Firman kehidupan kita hari ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Allah. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan Yesus berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Karunia Tuhan yang menopang kita menjalani hari-hari hidup kita. Oleh karena itu, mari kita hidupi pesan firman kehidupan kita hari ini yang menyampaikan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, dan nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan dengan pengajaran. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih untuk firman kehidupan hari ini yang mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berani untuk menghidupi firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa di dalam kebenaran firman-Mu lah kami memperoleh kekuatan dan belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk setia hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.